Shalom sahabat Morning Grace, jumpa kembali kita dalam acara ini dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang sungguh baik. Engkau menghendaki kehidupan yang baik untuk setiap kami. Dan ketika Engkau boleh mengizinkan Tuhan Yesus turun ke dunia untuk berkarya, kami percaya bahwa Engkau juga rindu untuk supaya kehidupan kami boleh terus berkarya dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh pimpin dan Engkau boleh menyatakan kepada kami hal yang baik dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayat perenungan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, bagaimana kabarnya? Sungguh suatu anugerah kita boleh dipersatukan di tayangan ini untuk bersekutu bersama. Hidup sebagai kesempatan berkarya. Ya, benar. Hidup ini adalah kesempatan. Tetapi terkadang kita juga bingung kesempatan untuk apa. Menjalani hidup saja terkadang sudah sulit. Pekerjaan atau studi yang kita lalui atau sedang kita lalui, terkadang ada tantangan-tantangan sendiri yang membuat kita sulit dalam menjalani kehidupan ini. Namun hari ini melalui ayat ini kita diundang untuk tidak hanya bertahan hidup atau semata menjalani hidup, tetapi juga diundang untuk berkarya. Apa itu berkarya? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, kehidupannya seringkali disebut karya Tuhan Yesus. Namun jarang orang-orang biasa atau warga sipil biasa yang hidup disebut sebagai karya. Tetapi kehidupan Helen atau peninggalan Helen, warisan Helen dan sebagainya. Kita orang-orang Asia terkadang juga memiliki kecenderungan budaya yang kurang apresiatif. Melihat hasil karya yang ditinggalkan hanya sebagai suatu hasil tugas yang telah diselesaikan. Bukan karya. Karya dalam konteks kita adalah suatu hal yang besar, yang spektakuler, yang extraordinary. Wow, itulah karya. Padahal jika kita renungkan bersama-sama, setiap hari kita melakukan karya. Contohnya seperti ibu yang masak di rumah setiap hari. Itu tidak mudah. Apalagi ibu-ibu di rumah yang setiap hari masak satu menu bahkan lebih setiap harinya. Memikirkan keuangan untuk belanja bahan makanan, buat berapa porsi, dan lain sebagainya. Namun beberapa kali karya-karya itu kurang dihargai oleh orang rumah. Kadang tidak dimakan habis, atau makan di luar karena nggak doyan, atau tiba-tiba diet karena tidak sesuai dengan selera lidah kita, sehingga makanannya harus terbuang. Ada banyak sekali orang yang enggan untuk berkarya karena kurangnya apresiasi, sehingga enggan juga untuk mencari hal apa yang bisa ia lakukan untuk berkarya, untuk sesama dan untuk Tuhan. Apa ya yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa apa-apa di gereja, di rumah, ataupun di tempat kerja. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus ingin menyapa kita, mengatakan bahwa hidup kita adalah persembahan yang hidup, yang dikaitkan dengan ibadah. Hidup kita seutuhnya adalah ibadah, atau dalam bahasa aslinya abodah. Tetapi dalam perjanjian baru digunakan kata liturgia, yang dikenal sekarang sebagai liturgi. Itu adalah untuk menggambarkan sebuah situasi membuat bangga bangsa. Jadi ketika kita mengikuti lomba, menang, kita membuat bangga entah itu keluarga, kampung kita, kabupaten, kota, bahkan negara.
Maka ketika dalam konteks Paulus, liturgi atau ibadah kita adalah untuk membuat Tuhan bangga. Bukan diri sendiri yang bangga, tetapi Tuhan. Ibadah juga berarti melayani atau berkarya. Karena di dalamnya kita melakukan sesuatu yang membuat Tuhan bangga. Sebuah undangan juga bagi kita untuk mencari tahu apa yang bisa Tuhan banggakan melalui segala karunia yang Tuhan berikan, melalui pengalaman, talenta, dan segala kelengkapan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, kita wujudkan rasa syukur kita atas kemurahan Tuhan. Hendaknya kita bisa saling mendukung dan saling mengingatkan dengan cara yang baik, benar, dan tepat. Sehingga kehidupan kita masing-masing mendapatkan kesempatan untuk terus berkarya dan kasih Allah boleh terus dibagikan dan dirasakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memiliki hidup yang terus boleh memuliakan nama Tuhan dan membuat Tuhan bangga. Sebab itulah Pak Rasul Paulus mengingatkan kepada kami semua untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami serampangan dengan kehidupan kami. Namun pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama ingin bertekad untuk bersama-sama mempersembahkan hidup kami untuk berkarya, untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Betapa kita tidak bersyukur